Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam materi kita. Anak-anak, negara kita, negara Indonesia ini sangat terkenal akan kekayaan mengenai keragamannya. Sebenarnya apa saja sih bentuk keragaman yang dimiliki oleh bangsa kita ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya keragaman suku. Ya, dikatakan keragaman suku itu dikarenakan karena Indonesia mempunyai banyak sekali suku. Apa itu suku? Suku adalah kelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, contoh-contoh suku yang ada di Indonesia ialah ada suku Tidung dari Kalimantan Utara, ada suku Dani dari Papua, ada pula suku Manado dari Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia di setiap provinsi. Nah, suku-suku yang ada di Indonesia ini bukan hanya terdiri dari satu suku saja, bukan hanya terdiri dari dua suku saja. Lebih daripada itu, Indonesia mempunyai banyak sekali suku-suku yang ada di dalamnya. Untuk itu, sangat wajar bahwa Indonesia mempunyai keragaman suku yang sangat banyak. Nah, keragaman yang selanjutnya ialah keragaman bahasa. Karena kita mempunyai suku yang sangat banyak, maka setiap suku itu pasti mempunyai bahasa. Bahasa daerah yang dimilikinya juga beragam. Nah, apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa-bahasa daerah yang dimiliki oleh setiap daerah adalah bahasa Betawi. Itu berasal dari DKI Jakarta. Kemudian ada bahasa Dayak yang berasal dari Kalimantan Timur. Ada juga bahasa Ambon yang berasal dari Maluku dan masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang ada di setiap daerah. Ketika kita mengetahui bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali suku, maka di saat itu pula setiap suku pasti mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Selanjutnya, keragaman apa lagi yang dimiliki oleh Indonesia? Mari kita perhatikan yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Apa itu rumah adat? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, di mana dia digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Nah, ada contoh di sini nih. Ada rumah tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ayo, siapa di antara kalian yang berasal dari Sulawesi Selatan? Pasti tahu dengan nama rumah adat kalian. Rumah adat kalian adalah tongkonan. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu rumah adat dari daerah Jawa, namanya rumah joglo. Ayo teman-teman, siapa yang berasal dari Jawa? Ini ada gambarnya juga nih, rumah joglo. Modelnya seperti itu. Nah, apakah rumah adat yang ada di Indonesia hanya ada dua? Tidak, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Ketika Indonesia mempunyai banyak suku, banyak bahasa, maka di saat itu juga jumlah rumah adatnya akan menyesuaikan dengan jumlah sukunya dan jumlah bahasanya. Banyak sekali loh. Selanjutnya, kita masuk dalam poin yang keempat, keragaman yang keempat, yaitu keragaman tarian daerah atau tarian tradisional. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dengan iringan musik. Nah, contohnya tarian apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Yang pertama ada yang namanya tari kecak dari Bali. Ada juga yang namanya tari saman dari Aceh. Ada pula dari Kalimantan Timur, yaitu tari enggang. Dan masih banyak lagi tarian-tarian daerah yang berasal dari tiap-tiap daerah. Ya, kita juga mempunyai keragaman tarian di sini. Indonesia kaya akan keragaman tariannya. Bahkan Indonesia sangat-sangat terkenal di kancah internasional untuk beberapa tarian yang sering ditampilkan dalam pertunjukan atau event-event internasional. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang kelima, yaitu keragaman yang kelima. Apa itu? Ya, di sini ada pakaian tradisional. ada suku, ada bahasa, ada rumah adat, ada tarian
tradisional. Yang kelima kita masuk dalam pakaian tradisional. Nah, apa itu pakaian tradisional? Ya, pakaian adat atau pakaian tradisional adalah pakaian khas dari suatu daerah yang biasanya digunakan dalam acara adat. Setiap kalian pasti juga demikian, mempunyai pakaian tradisional. Nah, contohnya apa saja pakaian tradisional itu? Ada yang pertama di sini Pak Guru tampilkan ialah ulos. Ulos itu berasal dari Sumatera Utara. Adakah di antara kalian yang berasal dari Sumatera Utara? Iya, salah satu pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara adalah ulos. Ada lagi yang namanya ule balang yang berasal dari Aceh. Ada juga yang namanya paksian yang berasal dari Bangka Belitung. Masih banyak lagi. Apakah pakaian adat atau pakaian tradisional yang berasal dari Sumatera itu cuman hanya ulos? Bukan, tentu saja tidak. Ada banyak pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara. Hanya saja ulos mewakili dari Sumatera Utara. Kita ambil satu saja. Kalau kita mau ambil banyak contoh, wow, panjang sekali penjabaran materi yang harus Pak Guru sampaikan ke kalian. Nanti kalian ngantuk ya. Nah, kita ambil contoh salah satunya saja. Tapi intinya di sini Pak Guru mau katakan bahwa pakaian tradisional Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak, menyesuaikan dengan jumlah suku yang dimiliki oleh Indonesia, menyesuaikan dengan jumlah rumah adat yang ada di Indonesia, dan seterusnya. Dari poin-poin yang ada di atas tadi semuanya masih berkaitan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam poin yang berikutnya. Apa itu? Mari kita lihat. Ya, yang keenam, senjata tradisional. Senjata tradisional ini apa? Ya, senjata tradisional adalah senjata yang dimiliki oleh setiap daerah atau suatu daerah sejak dulu. Pada masa kini, senjata ini atau senjata tradisional ini digunakan hanya sebagai pelengkap dari pakaian adat yang mereka miliki, supaya semakin terlihat ganteng, terlihat keren, terlihat semakin lengkaplah pakaian tradisional ini itu, maka ditambahkanlah aksesoris senjata tradisional. Nah, mari kita lihat contohnya. Ada yang namanya keris yang berasal dari Jawa. Ada juga senjata tradisional yang berasal dari Aceh yang namanya rencong. Ada yang berasal dari Kalimantan, namanya mandau. Pernah dengarkan dan paling sering kalian mendengarnya karena kita tinggal di daerah Kalimantan, maka senjata daerah yang berasal dari Kalimantan ini pasti tidak asing di telinga kita, namanya mandau. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Mari kita lihat gambar yang ada di bawah. Nah, ini nih yang belum pernah lihat keris, ya kayak gini model kerisnya ya. Kemudian ada gambar rencong. Nah, ini gambar rencong dari Aceh. Yang belum pernah lihat rencong seperti ini modelnya. Kemudian ada juga gambar mandau ya. Yang belum pernah lihat mandau, begini model bentuknya mandau. Tapi pasti sering lihat bah, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk dalam keragaman yang ketujuh, keragaman yang terakhir, yaitu keragaman alat musik tradisional. Setiap daerah, setiap suku, setiap tempat yang ada di Indonesia ini pasti mempunyai keragaman alat musik tradisional. Nah, alat musik yang dimiliki oleh Indonesia itu juga sangat banyak. Apakah alat musik itu? Ya, alat musik adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah mereka. Sebenarnya ada lagi yang namanya keragaman lagu daerah. Setiap daerah juga pasti punya yang namanya keragaman lagu daerah. Karena tidak mungkin lagu daerah di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu sama, pasti berbeda. Maka supaya lebih mantap, supaya lebih bagus, supaya lebih merdu lagu daerahnya itu perlu yang namanya iringan musik. Demikian juga tadi kita sudah belajar mengenai tarian daerah. Tarian tanpa ada yang namanya alat musik itu kayaknya kurang afdol, kurang pas dan kurang enak dilihat. Nah, ada contoh di sini yang Pak Guru tampilkan yaitu angklung yang berasal dari Jawa Barat. Ada juga alat musik sape yang berasal dari Kalimantan. Kalian pasti sering mendengarnya. Alat musik ini dimainkan oleh
sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, atau teman-teman kita yang berasal dari Kalimantan. Ada juga alat musik yang berasal dari Papua, tifa, ya, dan masih banyak lagi. Kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini gambar angklung. Yang belum pernah lihat angklung, ayo, siapa ayo? Ini gambarnya angklung ya. Sekarang sudah tahu kan? Kemudian yang kedua ada yang namanya sape. Sape ini alat musik petik. Dia dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada yang namanya tifa. Tifa ini bentuknya seperti gendang, tapi dia modelnya bisa dipegang. Jadi bisa dimainkan dengan cara berdiri, kemudian dimainkan sambil kita berjalan juga bisa dimainkan. Itu dimainkannya dengan cara dipukul. Ya, anak-anak, pembelajaran kita mengenai keragaman budaya, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lebih mengulasnya, lebih membahasnya lagi dalam materi-materi yang selanjutnya dalam muatan pembelajaran kita kali ini. Oke, anak-anak, semoga kalian mengerti dan memahami apa yang sudah Pak Guru berikan, dan selamat mengerjakan latihan yang telah diberikan. Sampai jumpa anak-anak, salam sehat dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hari-hari kalian. Bye-bye.